يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Atas kehadirannya. Kita jarak jauh tapi masih bisa bersilaturahim ya. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Baik, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Indah Nurdin, moderator dalam acara kajian Keluarga Sakinah. Kajian ini tampil atau tayang setiap Jumat malam di jam 20 hingga jam 21.30. Nah, kemudian di sini juga telah hadir narasumber kami yaitu Dr. Ustazah Ibu Ulfatmi. Selamat malam Ustazah. Sepertinya beliau tadi masih di mute. Kemudian juga ada tim pejuang subuh yang selalu setia, Pak Asril. Assalamualaikum. Pak Fadian. Elia, Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Enggak, sehat Bandung, aman? Aman, terkendali, alhamdulillah. Sedikit sahabat saya yang barusan tadi Teteh datang gitu di acaranya. Oh iya, Iya, alhamdulillah. betul. Nanti ngobrol di balik ini aja, banyak yang denger. Mangga, silakan Ibu Ustazah. Bu Ustazah sepertinya masih di mute, Pak, suaranya. Enggak. Oh, udah ya. Silakan Ustazah, ingin menyapa. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Bu Indah, Bu Lia, Bapak Ibu, pejuang subuh, ya, iya, peserta Zoom yang kita cintai. Ya. Apakah acara sudah bisa kita mulai, Ustazah? Insya Allah bisa, Ya. rasanya udah bisa ya. Bisa ya, Ibu. Aku sebelum mulai nih membuka acara, mohon izin Bu Atalia. Indah panggil Ibu atau Teteh ini? Teh aja, biasanya dipanggilnya Teteh Cinta. Iya sih, referensi. Itu panggilan cinta itu dari Kang Emil ya, Teh? Pertamanya begitu, jadi Ya. aja kita ngobrol ya nggak apa-apa ya. Ya. Buka aja dulu, nanti cerita Bukan dulu biar tuh, nanti kita ceritanya ya. Boleh. Baik. Silakan Jadi Mbak kita Indah. buka dulu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah dan rahmatnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kajian Keluarga Sakinah pada Jumat malam ini dari jam 20 hingga jam 21.30 malam nanti. Baiklah, Indah akan membuka acara ini dengan meminta Teh Lia untuk mungkin sedikit perkenalan Teh Lia kepada para jamaah yang hadir pada malam ini. Silakan Teh Lia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami di Jawa Barat biasanya ada sapaan. Ini sapaan bagi biasanya merasa bahwa kita tuh dekat ya. Kata-katanya adalah sampurasun. Gitu. Jawabannya adalah rampes. Artinya hampir sama dengan assalamualaikum. Nah, hari ini tentu saja saya bersyukur sekali begitu ya. Sesungguhnya teknologi informasi ini membuat yang jauh pun bisa menjadi dekat. Seperti hari ini saya bisa ya bersilaturahim bersama sahabat-sahabat dari kajian Keluarga Sakinah ya di Pondok Indah. Jauh terasa dekat, saya juga senang sekali juga bisa berkenalan tadi ya dengan Ustazah Ulfatmi Amirsyah. Saya ini sesungguhnya kemarin ketika disampaikan oleh aspri saya, Bu katanya dari Jakarta nih Bu mau silaturahim. Oh satu senang sekali saya bilang. Tentang apa ya?
Ibu pokoknya cerita aja tentang ibu. Oh, ya baiklah kalau begitu. Jadi tadi kalau Teh Indah menyampaikan katanya, Ya. nah, biasanya kenapa sih kok dipanggil Teh Cinta gitu. Jadi Ya. sesungguhnya itu adalah panggilan kesayangan Kang Emil kepada saya. Oh, iya. Jadi awalnya seperti itu, Ya. tapi lama-lama bahkan ini sampai orang banyaknya lebih tahu nama Bu Cintanya sendiri daripada nama asli saya Atalia gitu. Waktu itu sekali sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, ketika saya datang ke Medan ini, saya selalu ingat momen ini karena itu adalah pertama kali gitu bahwa saya itu dipanggil oleh masyarakat tuh Bu Cinta gitu. Jadi pada waktu itu saya datang ke Medan, tiba-tiba ada yang lari-lari dari jauh. Ya. Dia bilang, ada apa nih? Oh ternyata ke saya. Bu, mohon maaf, Bu Cinta ya? Katanya begitu. Saya bilang, oh bukan. Aduh maaf. Saya kira Ibu Cinta istrinya Pak Ridwan Kamil gitu. Wah, ini saya. Dari saya baru nggak, ya Allah ini jauh-jauh gitu ada di Medan, orang-orang manggil saya Bu Cinta. Terus setelah itu, kemana-mana itu saya dipanggilnya Bu Cinta, sampai nama saya mereka tidak tahu dan itu dijadikan gimmick. Jadi kalau ada kuis-kuis, jadi kata-katanya atau pertanyaannya itu adalah sebutkan nama asli dari Bu Cinta gitu. Nah, ternyata banyak yang nggak tahu. Nah, tapi lama-lama mungkin juga masyarakat pada akhirnya mengenal lebih dalam nama asli saya siapa. Nah, dalam perjalanan seperti itu Teh. Jadi saya sih berusaha untuk membuka silaturahim dengan siapapun gitu ya. Termasuk saya tuh paling senang sekali. Saya ini orangnya kalau kata Kak Emil adalah sanguinis gitu. Ada orang-orang melankolis itu biasanya orang-orang di belakang layar. Ada orang-orang yang senangnya tampil. Itu mah seperti misalkan artis gitu, penceramah gitu ya, atau biasanya public figure dan lain sebagainya itu biasanya senangnya mereka tampil itu karena mereka tuh sanguinis gitu. Nah saya termasuk yang begitu. Jadi saya itu kalau disuruh ketemu orang silaturahim, saya tuh senang sekali gitu. Nah beda dengan KM, jadi kalau KM itu sebetulnya melankolis kan dia tuh arsitek. Dia bilang gini, saya tuh sebetulnya berusaha untuk masuk ke dunia yang baru menurut beliau itu sulit sekali gitu. Tapi setelah beliau mencoba, meskipun awalnya terpaksa, akhirnya beliau merasa bahwa oh ya memang karena saya harus melakukan ini sebagai tugas, pada akhirnya beliau menerima itu sebagai sebuah kenyataan dan dia membuat bahagia apa yang dilakukan seperti itu. Baik, ini Teh Cinta ya, lebih enak Teh Cinta. Soalnya selalu mengingatkan panggilan sayang dari Kang Emil ya Teh. Baik, Teh sebelum tanya-tanya nih, nanti Indah izin untuk bacakan biografi Teteh sedikit saja. Boleh? Boleh Teh Indah. Baik, nama Teh Atalia Praratia atau disebut dengan Teh Cinta. Lahir tanggal 20 November 1973. Kemudian menikah dengan Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Emiril Khan Mumtaz, kemudian Kamilia Laititia Ahzara, dan yang terakhir nih yang bungsu nih Teh. Siapa sih yang bungsu namanya Teh? Arkana Aidan Misbah. Baru 13 bulan. Wow, tapi Teteh ini ya masih kelihatan muda, kayak masih punya anak 1 Teh. Jadi Arka ini adalah anak bungsu saya, beliau adalah anak asuh ya. Jadi saya betul-betul bahagia Teh. Arka ini seperti cahaya buat keluarga, beliau ini anak yatim yang kami ambil dari rumah yatim piatu begitu ya. Dan nampaknya suasana menjadi sangat berubah. Dulu kalau kita lelah tuh seperti ya sudahlah lelah dibahagiakan sendiri saja. Tapi sekarang itu dalam keadaan lelah tiba-tiba Arka datang gitu, lari-lari kecil, peluk-peluk gitu dengan wanginya yang khas gitu ya. Rasanya bahagia sekali gitu dan segala keceritaannya. Dan sekarang nampaknya dia seperti selebgram gitu karena ternyata banyak sekali followersnya. Iya, boleh tahu Teh, apakah Arka dia ya tadi? Arka dia. Arkana Aidan Misbah, dipanggilnya Arka. Arka, oke. Arka ini Teteh
angkat sebagai anak? Apakah dari bayi atau memang sudah berusia 1 tahun sekian? Waktu itu ketika saya dan Kang Emil jatuh cinta pada anak ini gitu ya, itu saya sudah 4 bulan dan di bawah rumah itu ada usia 5 bulan. Tapi saya merasa bahwa ini adalah anak yang dijodohkan Allah kepada kami begitu. Karena pada waktu itu selama 5 tahun saya menunggu seorang anak perempuan sesungguhnya. Gitu. Jadi prosesnya panjang sekali. Yang ini ternyata masih bermasalah. Ganti lagi ada yang lain. Oh ternyata masih ada orang tuanya. Ganti lagi. Tapi itu perempuan. Sampai pada waktu itu saya masih ingat ya di bulan Juni tahun lalu. Sampai pada waktu itu kami masih seolah-olah menyebutkan bahwa seorang anak perempuan akan kami bawa pulang ke rumah untuk diasuh begitu, menjadi anak asuh kami. Nah, pada saat saya memangku anak tersebut begitu ya, anak perempuan tersebut, tiba-tiba Arka itu sedang bermain di lantai. Kemudian Kang Emil ini masih main dengan anak perempuan ini, lihat ke bawah begitu ya, lagi onggong-onggong gitu. Terus tiba-tiba kata Kang Emil, teh yang itu aja gitu. Saya kaget. Jadi perjalanan 5 tahun sia-sia sesungguhnya karena pada akhirnya yang kami angkat adalah anak laki-laki. Tapi ternyata anak ini membuat Kang Emil tidak bisa tidur. Anak ini yang selalu selama kami kan diberi waktu ya untuk kemudian memikirkan kembali karena mengangkat seorang anak itu meskipun di dalam Islam itu tidak ada adopsi ya. Di kami itu mengasuh. Jadi pada satu masa anak itu pun misalkan dia ada anggota keluarga atau siapa yang merasa mungkin akan mengambil anak ini ya kami harus ikhlas lah begitu ya. Jadi kami hanya mengasuh saja. Nah itu seperti itu teh. Jadi prosesnya dan anak yang lain ini selama proses 5 tahun itu rasanya kok sulit sekali gitu. Ada yang cocok tiba-tiba kata Kak Emil itu H-3 sebelum Lebaran. Teh ini aja katanya. Terus kata pengurus nanti ya Bu ini boleh Bu silakan. Tapi saya yang keberatan saya bilang boleh nggak diundur aja seminggu? Ini pembantu pada pulang gitu ya. Jadi ibu buat ngurus semua anak, termasuk juga rumah, termasuk segala macam. Kebayangkan pada saat Lebaran kalau ibu-ibu mah sebetulnya pekerjaannya bertambah gitu. Terus akhirnya kita berikan kesempatan. Setelah itu, setelah Lebaran kita datang lagi ternyata anak itu sudah diambil lagi oleh orang lain gitu. Jadi luar biasa. Jadi ketika pada akhirnya kami memutuskan mengangkat asuh Arka begitu, anak ini sudah jodoh dari Allah dan ternyata alhamdulillah Allah itu memudahkan sekali dalam mulai prosesnya begitu ya. Karena kan memang ada surat-surat kalau kita kan resmi melalui dinas sosial gitu ya. Dan juga bagaimana mengurusnya dengan segala keterbatasannya karena Arka ini pada waktu dilahirkan dia memiliki kondisi ibunya itu dulu punya infeksi yang akut begitu. Yang diturunkan kepada anaknya yang menyebabkan anak ini agak khawatir kami begitu karena dikhawatirkan dia ada hidrosefalus yang besar. Ini kalau Arka ini kecil kepalanya begitu. Sehingga aduh saya nangis terus gitu. Ya Allah gitu. Berdoa terus segala macam sampai saya bilang itu harus dilakukan. Jadi kita ikuti prosesnya. Tentang imunisasi pernah sama sekali kan ya. Jadi kita ikuti semua, kasihan juga ya Arka itu. Saya membayangkan begini. Ini Arka alhamdulillah kami bisa mengasuh. Kebayang dengan ribuan, bahkan mungkin jutaan anak di dunia yang mereka tidak punya kesempatan gitu untuk diasuh oleh orang tua yang lengkap begitu. Jadi saya sangat penting ini ya. Jadi Masya Allah gitu. Jadi ketika Allah memberikan saya anak 2, ternyata Allah masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk kemudian mengasuh satu orang anak lagi yang mudah-mudahan saya juga mohon doa dari semuanya. Allah memudahkan saya untuk membimbingnya, mengasuhnya, membesarkannya, dan menjadikannya seorang anak yang kami sih sebetulnya inginnya punya mimpi dia menjadi seorang ulama ke depannya, gitu ya. Didoakan. Betul ya. Semoga Allah ijabah doa Teteh. Baik, Teteh, sekarang Indah mau mulai nih Teh, kita tanya jawab santai. Ya Teh ya. Nah, kita didengar dengan insya Allah banyak jemaah yang ingin mengambil sisi positif dari kehidupan Teteh Cinta. Baik, pertanyaan yang pertama, Indah mulai dengan Teteh dan Kang Emil ini kan kelihatan sebagai pasangan yang ideal ya Teh. Coba amin ya Allah.
Boleh tahu nggak, kenapa sih Teteh kok bisa tertarik dengan Kang Emil? Oh, aduh ini berarti cerita, saya ini sama Kang Emil sudah 25 tahun pernikahan di tahun ini, insya Allah, begitu. Jadi sudah perak gitu ya. Jadi perjalanannya memang ini 25 tahun yang lalu sebelum itu gitu ya. Saya tertarik sama Kang Emil itu karena dia itu tipe seorang pejuang gitu. Jadi Kang Emil dulu latar belakangnya beliau itu pada waktu itu mahasiswa yang sudah menjadi asdos di ITB pada waktu itu. Kemudian saya kuliah di Unpad pada waktu itu. Jadi kita tidak sepermainan sesungguhnya gitu. Tapi Allah mempertemukan di tempat yang kalau orang bilang jodoh mah jorok ya gitu. Bisa ditemukan di mana saja gitu. Dan saya pun sama, tiba-tiba kita bertemu di sebuah pameran gitu. Dan Kang Emil mengatakan bahwa habis katanya saya disenyumin seorang perempuan. Saya bilang saya bukan senyumin Kang Emil, saya bilang karena saya kan lagi bagi brosur. Ya masa ambil cemerut ya kan gitu ya. Seperti itu. Ternyata beliau ini kenal dengan sepupu saya. Beliau menyapa sepupu saya dan minta dikenalkan dengan saya, seperti itu awalnya dia. Dan waktu itu kan zaman dulu itu kita jual mahal gitu kan. Kalau orang nanya telepon aja nggak akan kita kasih kan gitu ya. Tapi ternyata Kang Emil punya strategi. Dia tuh gini, dia mau mengotak saya, dia katakan begini, saya mau menawarkan pekerjaan begitu untuk Teteh gitu bilangnya. Jadi saya bilang, oh ya boleh, saya kasih aja nomor telepon saya gitu. Jagoan kalau strategi mah Kang Emil. Nah itu awalnya. Saya jatuh cinta pada beliau karena kemudian saya melihat sisi bahwa beliau itu tipe pejuang sejati. Ketika dia memiliki satu keinginan, ketika dia berazam ingin mencapai satu tujuan, itu sepenuh hati. Dan dia merasa bahwa ketika tujuan itu harus diperjuangkan, dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun begitu. Dan saya melihat perjalanan itu luar biasa sampai dengan hari ini. Jadi Kang Emil itu kalau punya satu cita-cita, dia akan berupaya sepenuh hati gitu ya, selama tidak melanggar aturan, tidak apalagi melanggar syariat agama, dia akan jalan terus. Itu yang sampai sekarang saya acungkan jempol. Baik Teh. Nah sekarang kita beralih ke Ustazah dulu ya Teh ya. Tadi kan Teteh mengatakan bahwa jodoh itu berserakan di mana-mana gitu. Nah, kalau secara Islam nih, kita mau tanya Ustazah, bagaimana pandangan secara Islam nih, Ustazah, jodoh itu yang terbaik menurut Ustazah tuh gimana sih? Oh, sepertinya suaranya Ustazah di mute ini. Oke. Jadi begini Bu Indah, menarik ini ya cerita tentang Teteh Cinta ini. Saya ikut-ikutan lah panggil Teteh Cinta juga. Iya, jadi beliau itu pertama memang dasar memilih Kang Emil itu karena kepribadiannya kuat tadi ya. Beliau mengatakan kepribadian Kang Emil itu kuat, bagaimana beliau sosok pejuang, karena seorang pemimpin itu memang harus seorang yang punya jiwa pejuang gitu, karena dia pemimpin dalam keluarga gitu, dia harus bekerja keras bagaimana mewujudkan sebuah keluarga bahagia itu. Nah, oleh Teteh Cinta itu jadi catatan pertama. Kemudian menarik juga ini ketika saya melihat tadi ketika cinta sudah bersemi, lalu bagaimana mewujudkan cinta itu, menghidup suburkan cinta kasih itu dalam keluarga. Nah ini kita menarik tadi itu seperti Kang Emil. Nah itu tidak semua suami memanggil istri itu dengan panggilan yang cantik seperti itu gitu. Jadi tadi disebut Kang Emil memanggil Teteh Cinta. Teteh Cinta itu panggilan yang sangat-sangat romantis gitu ya, sangat romantis, dan itu menghidup suburkan cinta kasihnya Teteh Cinta ya terhadap Kang Emil. Sebaliknya Kang Emil juga tetap hidup subur cinta itu dalam hatinya terhadap istri beliau gitu. Nah ini luar biasa ini. Kemudian yang saya catat juga tadi upaya dari Teteh Cinta bagaimana melakukan penyesuaian diri ya dengan Kang Emil, dengan tadi satu pribadi sanguistis gitu ya. Nah bagaimana ini menyesuaikan pribadi dengan Kang Emil yang seperti ini. Tapi beliau berhasil gitu ya. Nah ternyata di sini betul-betul perjutan sikap saling menerima gitu ya.
pasangan kita dengan segala kepribadiannya itu ternyata berhasil dilalui oleh Teteh Cinta gitu. Nah, saya juga yakin mungkin di dalam memilih pasangan hidup itu Teteh juga tadi mengatakan Kang Emil juga dari ITB. Saya yakin juga Kang Emil juga sosok yang soleh gitu ya. Pasti ada unsur agama, unsur moralnya di situ yang juga jadi pertimbangan Teteh. Tidak mungkin gitu. Teteh hanya melihat pejuangnya saja, jiwa pejuangnya saja, tetapi ada di situ spirit spiritualnya Kang Emil yang juga menjadi catatan bagi Teteh. Nah, kalau enggak mungkin Kang Emil bisa menjadi sosok yang seperti ini. Saya yakin seperti itu. Kemudian juga saya juga melihat tadi bagaimana Teteh juga mencoba menghidup suburkan rasa empati terhadap sesama itu dengan memungut seorang anak yatim ya. Tujuannya ketika kita memungut, kita berhasil membesarkannya walaupun anak kita sudah ada, itu artinya mengingatkan kita terus gitu betapa banyak anak-anak ternyata orang-orang yang tidak beruntung sangat membutuhkan kita, dan ini memotivasi kita terus untuk berbuat ya, untuk berbagi dengan sesama. Saya kira itu dulu yang terpenting Bu Indah. Baik Ustazah. Kita kembali ke Teh Cinta. Teteh kan mendampingi Kang Emil ini sebagai sosok seorang gubernur gitu ya Teh ya. Hal paling berat apa yang pernah Teteh rasakan selama mendampingi beliau? Hal yang paling berat sebetulnya adalah mencoba memahami pandangan orang terhadap Kang Emil dan saya gitu. Lebih kepada apa yang orang katakan gitu di awal ya. Jadi seorang pemimpin itu sekarang benar saja dia bisa dikatakan salah gitu. Apalagi kalau salah gitu. Nah, karena kita berhadapan apalagi di Jawa Barat saja ini 50 juta jiwa gitu. Yang mungkin punya pemikiran, pemahaman dan juga latar belakang kognisi yang berbeda gitu. Nah, jadi ini sempat menghantam saya juga apalagi di dalam dunia politik. Ini luar biasa kerasnya gitu. Jadi saya pun awal dulu ketika Kang Emil mengatakan bahwa Teh ini di zaman dulu sebelum menjadi gubernur adalah wali kota ya. Saya agak kaget karena saya merasa bahwa hidup kami itu sudah baik-baik saja ketika Kang Emil ini adalah arsitek, kami juga punya perusahaan yang kecil gitu ya dibangun bersama-sama. Nah terus kemudian ternyata dalam perjalanannya Kang Emil merasa gelisah gitu. Beliau menyampaikan kepada saya, Teh, saya ini punya keahlian tata kota. Beliau juga turut membangun beberapa kota di luar negeri, ya, termasuk di Tiongkok, termasuk juga di Middle East juga, termasuk di Taiwan gitu, Amerika dan sebagainya, Hong Kong. Nah, tetapi kemudian beliau gelisah ketika pada waktu itu karena di kota Bandung pada masa itu ini kota Bandung itu dianggap sebagai kota sampah. Saya ingat sekali di tahun 2012 lalu itu Bandung itu banyak tumpukan sampah dan sebagainya, jalan jelek dan gitu. Jadi Kang Emil merasa gelisah, dia bilang, saya harus melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu itu harus dari dalam gitu. Jadi beliau mempelajari bahwa politik itu tidak seperti yang kita lihat saja selama ini bahwa itu partai politik, tapi politik itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Nah, jadi meskipun kita bukan orang politik, saya ini bukan orang partai politik, tapi ketika kita punya tujuan itu adalah politik sesungguhnya gitu. Jadi politik jangan dianggap sebagai sesuatu yang sempit. Nah, saya agak kaget juga ketika Kang Emil pada waktu itu mengatakan bahwa mau masuk. Saya adalah orang terakhir yang mengatakan iya sesungguhnya. Semua ditanya pada akhirnya setuju, saya yang paling tidak setuju. Tapi kemudian Kang Emil ajak saya keliling. Pada waktu itu saya bertemu dengan warga masyarakat, terus saya melihat mereka ada yang menangis, mereka ada yang kesulitan dan lain. Akhirnya tergerak hati saya. Kemudian saya katakan pada diri saya sendiri, mungkin ini adalah jalan ibadah buat kami berdua gitu. Sehingga saya katakan pada Kang Emil, baiklah bismillah saya akan dukung Kang Emil. Nah, ketika saya katakan saya dukung Kang Emil, saya sepenuh hati. Dan saya ada satu hal yang saya kagumi dari Kang Emil. Beliau sering mengatakan kepada saya bahwa dengan segala keterbatasan yang saya miliki, beliau mengatakan bahwa Teh, saya itu butuh Teteh. Sehingga ketika ini terus terang ya, bahwa saya pun ternyata memiliki elektabilitas cukup tinggi. Jadi ketika ada pemilihan wali kota pun saya dianggap termasuk yang bisa diangkat lah gitu sebagai sosok wali kota Bandung. Nah, tetapi Kang Emil mengatakan saya tidak ingin Teteh menjadi dua matahari buat saya. Karena saya masih butuh Teteh.
kata-kata itu ternyata, ini buat saya merinding ya, kata-kata itu sebetulnya cukup bagi seorang istri gitu, ketika dia keberadaannya dihargai oleh suami gitu. Jadi tidak perlu dengan memberikan misalkan perhiasan, harta apa segala macam, tidak seperti itu, tapi keberadaan kita dihargai, bahwa kita diterima dengan segala batasan kita, itu nampaknya sudah cukup bagi saya. Dan memang tadi sedikit yang disampaikan oleh Ustazah, jadi memang agama juga adalah salah satu yang jadi membuat saya tertarik kepada Kang Emil. Karena Kang Emil ini turunan dari, jadi beliau ini punya pesantren ada 8 lah keluarga besarnya, begitu kiai dan lain sebagainya. Jadi orang tuanya juga ustazah, ibundanya gitu. Jadi memang itu yang mendekatkan saya juga dengan Kang Emil. Nah, tapi apapun yang kemudian Kang Emil lakukan ternyata membuat saya pada akhirnya luluh gitu. Dan saya merasa bahwa ya baiklah. Jadi ketika orang mengatakan bahwa Bu Cinta apa gitu? Apa yang Bu Cinta, kiprah apa Bu Cinta? Saya akan katakan pertama kali saya adalah pejuang, saya adalah pendukung suami saya pertama. Itu saja. Dibalik dengan semua organisasi yang banyak itu gitu ya, tapi saya selalu katakan saya melakukan ini karena saya mendukung suami saya. Ya, baik Teh. Tadi Teteh mengatakan bahwa ketika Kang Emil menyatakan maksud tujuannya gitu ya, ada panggilan hati untuk mungkin menjadi abdi negara gitu ya. Kemudian apakah Teteh maupun Kang Emil melakukan secara pendekatan agama dengan melakukan misalnya sholat tahajud kah atau hal-hal lain yang lebih mengarah kepada mohon petunjuk kepada Allah Teh? Wah itu Teh perjalanannya panjang sekali ya. Jadi proses pencarian itu sama sekali tidak beda bagi kami yang bukan orang politik gitu. Jadi kalau orang lain kan memang mereka punya latar belakang politik atau pernah di partai. Kan sampai sekarang Kang Emil kan bukan anggota partai ya, belum putus untuk masuk ke dalam partai politik manapun. Nah jadi proses itu luar biasa dan kepada siapa lagi kita kembali, kepada siapa kita minta petunjuk dan kepada Allah. Jadi yang namanya istigharah, yang namanya kita minta doa kepada semua yang kita temui, termasuk ke mengumpulkan anak yatim lah, atau kita datang ke para tokoh-tokoh agama gitu ya, minta penguat gitu dan dukungan doa. Wah itu mah sudah tidak terhitung. Tapi ya itu tadi Teh, jadi bahwa kami itu selalu merasa begini, sampai titik hari ini kami merasa bahwa perjalanan hidup kami itu betul-betul ada yang mengatur. Bahkan sampai titik terakhir ini sudah mulai ada ribut sana ribut sini, wah Ridwan Kamil maju di 2024 dan lain sebagainya. Karena mengatakan pada saya Teh, kita nggak usah terlalu panjang mikir sampai ke sana. Yang paling penting dalam hidup adalah kita bahagia, dan bahagia tidak hanya di dunia dan akhirat. Nggak mau misalnya gini ya, nauzubillah min dzalik gitu ya, sampai banyak kasus kejadian yang orang yang toh-tohan gitu. Toh-tohan itu artinya ambisius banget, pengen mencapai satu tujuan, pengen jadi A, B, C, begitu, tapi tiba-tiba dia Allah tidak berkehendak, Allah tidak ridho, akhirnya dia bukan mendapatkan kebahagiaan itu, bahkan jadi mudarat bagi dia dan keluarga. Sehingga kami mengatakan kepada saya Teh, termasuk saya sekarang di Pakuan ini, di gedung negara yang luasnya 2 hektar ini, yang kamarnya banyak sekali dan lain sebagainya, kami sendiri mengingatkan kepada saya Teh, ingat ya, ini semua adalah perjalanan yang sementara saja. Gitu. Bahwa semua jabatan, semua fasilitas dan lain-lain itu hanya sementara. Pada satu masa kita akan kembali menjadi rakyat biasa, begitu. Kita harus memikir, bahkan Kak Emil bilang begini, ini 2023 ini kan selesai nih. Kata Kak Emil, Teh, saya kebetulan juga dosen, Kak Emil juga dosen, jadi dia bilang kita akan kembali menjadi dosen kembali. Kata siap, oh siap sekali. Memang saya ini orang pergerakan, saya ini orangnya senangnya tuh kegiatan lapangan gitu ya, dengan warga dan lain-lain. Jadi proses itu yang saya kira memang harus saling menguatkan begitu. Jadi memang penting sekali antara saya dengan Kang Emil itu saling lah, saling mengisi, saling menguatkan. Di tengah tadi Teteh menyampaikan ada sebetulnya apa sih yang membuat saya menjadi kuat dengan Kang Emil dan lain-lain. Baik Teh, kita beralih sebentar Teh ke Ustazah. Ustazah, ini kan untuk menjadi seorang gubernur ini adalah pilihan yang sangat berat. Apalagi ketika itu Teteh memberikan persetujuannya di akhir setelah yang lain memberikan pendapat. Teh, punten Teh, ada yang mau menyapa dulu.
Assalamualaikum Kang Emil. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing secara rehat. Iya, saya mendoakan. Iya. Dan dari acara ini. Ini ceritanya mau kejutan nih, Kang Emil, buat para jamaah masjid dulu, Kang Emil. Ya, jamaah. Alhamdulillah, COVID ini mengajarkan kita tidak boleh kalah, tidak boleh patah. Mungkin afdol bertemunya belum Allah izinkan, tapi ilmunya kan tetap sampai. Nah, mudah-mudahan kita jadi golongan yang lulus ujian. Inilah kira-kira begitu. Dan sebagai pemimpin, saya juga mohon didoakan, bukan manusia sempurna, mungkin punya kelemahan. Tapi kalau hidup kita mencari kelemahan pasti ketemu. Tapi mudah-mudahan kita mah fokus pada hal-hal yang positif, produktif, inspiratif. Gitu. Dan tentunya saya tidak bisa kuat kalau tidak ada istri solehah yang mendampingi. Itu penting. Karena minta sapa sebentar. Siap. Emil, Damang, Emil. Alhamdulillah, Bapak sehat-sehat. Kumaha Damang nih. Tadi kumaha. Itu aja Mbak Indah, terima kasih nih sahabat di Bandung dulu nih. Salam Kanang, mangga nuhun. Silajeng, siap. Baik. Terima kasih Kang Emil atas kejutannya dan sapaannya bagi para jamaah yang ada malam ini. Tadi sambil lewat Kang Emil, saya panggil sini aja. Iya, baik. Kalau misalnya Kang Emil berkenan juga bisa berdua dengan Teh Cinta, silakan. Nampaknya masih ada agenda lagi beliau, jadi hanya lewat saja tadi. Oh iya, baik Teh Cinta. Baik, kita lanjutkan ke Ustazah ya. Teh Cinta sebentar ya. Silakan Ustazah. Ya, jadi memang tadi menarik ya apa yang dipaparkan oleh Teteh Cinta. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya memang dikatakan dunia ini adalah perhiasan. Sebagai perhiasan itu adalah istri yang solehah. Nah, kebetulan kita melihat hari ini ada profil istri yang solehah. Lalu di dalam beberapa hadis Rasul ingatkan gitu, indikator istri yang solehah itu seperti apa? Satu, dia memiliki iman yang kuat. Jadi tujuan hidupnya itu jelas, goalnya dituju itu apa gitu ya. Kita hidup untuk mengharapkan ridha Allah gitu. Beliau memiliki iman yang kuat. Kenapa? Kita tujuan kita mengharapkan ridha Allah, mengabdi kepada Allah, berdua dengan suamiku. Nah, itu yang disadari oleh Teteh Cinta gitu. Jadi dia sadar betul beliau ini ketika Kang Emil berbuat menjadi seorang gubernur Jawa Barat, berbuat manfaat untuk umat, Kang Emil dapat pahala. Nah, itu dalam rangka mengharap ridha Allah tadi, Teteh Cinta juga dapat pahala sebesar pahala yang didapatkan Kang Emil gitu. Nah, kemudian juga ketaatan dalam beribadah tadi kita sudah dengarkan. Yang kedua, itu indikator istri yang soleh itu adalah memiliki inner beauty ya, kecantikan hati. Saya melihat, saya pertama kali aja bertemu dengan Teteh Cinta tadi, saya punya feeling, waduh ini beliau ini hati ini bersih banget ini ya, punya inner beauty yang kuat ini. Jadi bagaimana seorang istri itu punya keikhlasan ya, sabar gitu. Tadi beliau bercerita bagaimana sabarnya beliau mendampingi segala suka dukanya sebagai istri seorang gubernur gitu. Beliau punya empati gitu ya. Beliau rela berkorban seperti tadi. Oke, saya tidak maju, saya ingin jadi istri pendamping yang bisa mendukung suami full sepenuhnya. Nah, itu luar biasa gitu. Padahal beliau punya peluang untuk seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira dari beberapa hadis Rasul itu bisa kita lihat bahwa seorang istri yang soleh itu sikapnya itu memikat. Nah, sikapnya ini memikat. Karena itu Rasulullah mengatakan istri yang soleh itu suami itu senang memandangnya. Nah, tentu ada alasan mengapa suami senang memandangnya. Satu, karena tutur katanya yang lemah lembut. Nah, tadi dari cara Teteh bicara aja kita udah menarik ini melihatnya kan. Kemudian dari kata Rasulullah,
bagaimana dia itu berdandan di depan suaminya, ya, menyejukkan hati suami dengan caranya berdandan, memikat hati suami dengan penampilannya gitu. Kalau nggak mungkin loh Pak Kang Emil tadi memanggil teteh cinta untuk seorang Teh Lia yang seperti ini ya. Tapi itu ada pada diri Teh Lia. Yang keempat, memang seorang wanita yang soleh itu adalah dia mampu membina habluminan nas dengan baik. Tadi kita lihat betapa Teteh Cinta tadi menerapkan dia bisa membina hubungan dalam pergaulan dengan sama manusia dengan prinsip-prinsip Islami gitu, menghargai semua orang, mencintai sesama gitu tadi Teh ya yang dikembangkan, kemudian menjaga kata-kata dan sikap yang tidak menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Jadi dia menempatkan diri dalam pergaulan itu luar biasa gitu. Dengan sikap beliau begitu terampilnya membangun hubungan interpersonal dengan sesama. Nah, saya kira ini 4 hal ini ada pada Teteh Lia ya, Teteh cinta kita gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi satu catatan penting kenapa seorang Ridwan Kamil itu berhasil sukses membangun Jawa Barat, menjadi gubernur Jawa Barat, karena di balik itu ada seorang wanita yang berkepribadian kuat mendampingi beliau. Tadi dikatakan, saya butuh teteh cinta, saya butuh teteh. Benar, karena teteh luar biasa itu peran teteh di dalam kesuksesan seorang gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin itu Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Kita kembali kepada Teh Cinta. Teteh ini kan menjalankan peran sebagai Ketua TP PKK Jawa Barat, kemudian Teteh juga berperan sebagai seorang istri, kemudian juga sebagai seorang ibu ya Teh. Bagaimana cara Teteh nih menjalankan ketiga peran ini sehingga menjadi berimbang gitu loh Teh. Silakan Teh. Teh Indah atur nuhun. Jadi kalau Teh Indah mengatakan bagaimana cara saya berbagi peran tersebut, termasuk juga bagaimana membagi waktu, saya kira Kang Emil sih mengingatkan kepada saya, yang paling penting dalam hidup itu adalah skala prioritas. Jadi saya ini sekarang ketua organisasi dari 12 organisasi, plus pembina dan sebagainya, jadi 21 organisasi, banyak sekali. Dari PKK, Keluarga Pramuka, Jawa Barat, termasuk Polri, dan lain sebagainya gitu ya. Saya ini jadi begini, saya selalu karena Kang Emil mengingatkan segala sesuatu itu harus berdasarkan skala prioritas, saya utamakan dulu mana yang paling penting dalam hidup saya. Ketika yang paling penting dalam hidup saya itu dikuatkan adalah keluarga, oleh karena itu menjadi faktor terpenting. Jadi Kang Emil mengingatkan bahwa semua silahkan, beliau ini karena seorang pendidik ya, saya diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkiprah, untuk berkarya, untuk apapun yang saya inginkan selama, kata Kang Emil, saya mampu menjaga nama baik keluarga, begitu ya, termasuk tadi skala prioritas itu bisa terjaga keseimbangannya. Nah, jadi itulah yang saya lakukan. Nah, ketika keluarga adalah menjadi faktor terpenting dalam hidup saya, gitu ya. Selain tentu saja karena saya punya kekhususan kewajiban saya kepada Allah SWT, ini yang menjadi prioritas bagi saya, maka saya akan lakukan itu yang pertama kali begitu. Yang lain-lainnya akan menyusul belakangan. Itulah kenapa saya sebetulnya ini agak jarang-jarang juga menerima konsultasi atau menerima diskusi dan lain sebagainya di malam hari, karena saya merasa kalau malam itu adalah waktunya saya bersama keluarga gitu ya. Jadi saya spesial sekali hari ini bersama sahabat-sahabat. Terima kasih karena nah jadi saya itu sehari itu bisa 8-9 agenda yang semuanya. Jadi kalau orang bilang Bu Cinta mah seperti perempuan jam-jaman gitu, karena setiap bulan itu ada kegiatannya gitu ya. Tapi ya itu tadi, bahwa karena saya punya skala prioritas, saya membuat dan saya punya diberikan kemampuan dalam kemudian saya melihat dari pengalaman sebelumnya apa yang harus saya lakukan, itu dijadikan pembelajaran buat saya. Saya membuat jadwal sendiri. Bagaimana kemudian agar supaya anak saya tidak terbengkalai, karena itu mungkin nanti Ustazah mungkin bisa menjelaskan. Karena yang sebetulnya akan ditanyakan bagaimana saya bisa mendidik anak-anak sekolah saya yang bisa mendoakan orang tua gitu nanti. Jadi jangan-jangan ini saya merinding ya. Jangan-jangan saya sibuk mengurus orang lain, ya, saya lupa gitu, bahwa ada
hak anak-anak saya begitu untuk diperhatikan, untuk dididik, untuk kemudian mereka didorong dan dibimbing menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya. Saya khawatir seperti itu. Nah, karena memang itu peran yang saya lakukan. Nah, setelah tadi pertama kepada yang menciptakan saya dulu, yang kedua kepada keluarga, yang ketiga baru kepada keluarga yang besar, keluarga besar saya, termasuk juga pada lingkungan seperti itu. Ya. Baik, Teh. Jadi tadi skala prioritas mungkin gitu, Teh. Ya, baik, Teh. Kita beralih ke Ustazah. Barusan Teteh menjelaskan bahwa untuk bisa berbagi peran ini secara berimbang, Teteh bikin skala prioritas. Kemudian jika dikaitkan dengan agama Islam nih, Ustazah, biasanya peran istri itu harus benar-benar mengabdi pada suami. Tapi ketika suami memberikan kebebasan dalam tanda kutip yang positif, bagaimana pandangan agama Islam menurut Ustazah dengan peran Teteh Cinta yang bisa menjalani ini dengan baik? Ya, jadi memang bagus sekali tadi kita dengar ya ungkapan dari Teteh Cinta bahwa sebenarnya memang dalam Islam itu ada 3 peran sesuai dengan eksistensi kita manusia, baik muslim maupun muslimah. Ada peran substitutif sebagai hamba Allah, ada peran kodrati di dalam rumah tangga tadi sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami, ada peran prestatif. Peran prestatif ini sebagai khalifatullah yang kita menjadi bagian dari anggota masyarakat. Di dalam Islam, kita semua laki-laki dan perempuan, suami istri diperbolehkan untuk berbuat untuk ketiga peran tadi. Tetapi khusus tadi kita dalam konteks muslimah, maka kita jangan mengabaikan peran kodrati dan peran substitutif tadi sebagai hamba Allah. Nah, kita boleh melakukan peran prestatif sebagai wanita muslimah, tetapi ada batasannya dalam Islam. 1, izin suami. Nah, tadi kita mendengar betapa Teteh mendapat restu betul dari Pak Ridwan Kamil ya. Nah, bahwa beliau disupport oleh Bapak Gubernur. Oke, silakan berbuat manfaat. Nah, tapi beliau kasih batasan juga, jangan lupa soal rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua, Pak, kenapa peran kodrati menjadi nomor 1 gitu? Karena memang rumah tangga itu adalah sekolah utama bagi anak. Jadi lembaga pertama dan utama tempat berlangsungnya pendidikan sedini mungkin bagi anak. Jadi basic dari pendidikan agama itu, basic dari pendidikan akhlak itu di dalam keluarga dulu nomor 1 pada usia 6 tahun ke bawah. Ya, jadi pada masa egosentris seperti tadi 5 tahun itu masa anak-anak memang mendapat pendidikan yang kuat dari lingkungan keluarga. Selanjutnya berkembang dengan diskusi, kemudian pelatihan keagamaan, kebiasaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tadi menarik, Teteh Cinta mencoba malam itu memang waktu buat keluarga gitu. Nah, jadi kalau misalnya siang sibuk, waktu buat keluarga. Jadi anak-anak punya ruang ya. Anak-anak punya ruang untuk mendapatkan pendidikan agama, untuk mendapatkan pendidikan akhlak, untuk berdiskusi ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira ini sangat-sangat patut ini kita contoh ya. Karena apa? Saya konsultan keluarga, dari beberapa kasus yang saya lihat ketika seorang wanita, oke, dia sadar ada 3 peran yang dilaksanakan. Tetapi ketika peran prestatif yang menonjol, diabaikan peran kodrati, itu rumah tangga hancur. Nggak bisa bakalan kita mempertahankan ketahanan keluarga itu tadi. Jebol dia gitu. Nah, tetapi selagi kita misalnya mempertahankan ini, mengutamakan peran kodrati, kita bisa berkiprah tadi sebagai wanita dalam peran prestatif, nggak apa-apa selagi tadi ada izin suami, kemudian tidak mengorbankan keluarga. Nah, apalagi lebih berdosa lagi ketika seorang wanita sudahlah tidak dapat izin suami, kemudian mengorbankan pula kepentingan keluarga gitu ya. Tapi beliau tidak. Nah, kita melihat tadi beliau punya izin dari suami beliau, Pak Ridwan Kamil mensupport, dan itulah yang membuat lapangnya jalan bagi Teteh Cinta untuk berbuat bagi masyarakat. Saya melihat itu satu hal yang bisa kita catat tadi. Baik, Ustazah. Kita kembali ke Teh Cinta. Teh Cinta, doa terbaik apa sih yang biasanya Teteh panjatkan ke Allah untuk suami dan anak-anak? Teteh, doa saya itu sebetulnya
lebih kepada doa perlindungan bagi Kang Emil, bagi keluarga. Saya kadang-kadang juga meminta perlindungan itu sangat dekat gitu. Jadi saya meminta perlindungan kepada Allah itu dari segala penjuru. Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah lindungilah saya dengan keluarga saya, suami saya, anak-anak saya, dari atas saya, dari bawah saya, dari kanan saya, dari samping kiri saya, dari seluruh penjuru mata angin. Saya sampaikan begitu karena saya merasa selama ini yang membuat saya tetap ada seperti ini, Kang Emil ada seperti ini, adalah dari kehendak Allah, dari ridho Allah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu merasa bahwa hanya cinta Allah yang bisa membuat saya selamat dunia akhirat gitu. Sehingga saya selalu berdoa gitu, ya Allah berikanlah cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu dan amal yang mengantarkan cintamu kepadaku, kepada kami. Jadi itu yang selalu saya doakan setiap hari gitu untuk kami sekeluarga, karena saya merasa bahwa kita hanya bisa selamat atas ridho dari Allah. Ya, baik Teh. Kita kembali ke Ustazah, bahwa Teteh selalu meminta perlindungan kepada Allah ya Ustazah. Doa-doa apa yang sebaiknya dilakukan Ustazah selain doa pelindung, atau ada doa lainkah yang seharusnya Teteh mohonkan kepada Allah Ustazah? Ya, jadi tadi Teteh Cinta tadi sudah menyampaikan beliau mendoakan suami. Jadi ini hal yang sangat penting kita lakukan sebagai istri sebenarnya Bu Indah. Sering ketika kita berumah tangga itu suami kita berangkat kerja, sering kita salaman, cium tangan, lalu baca salam, bye-bye, sekedar itu. Sebenarnya utamanya tidak itu gitu ya. Bagaimana kita setiap saat habis sholat, kemudian pada saat suami berangkat, kita mendoakan seperti doanya Teteh tadi gitu ya. Bagaimana kita menyerahkan kepada Allah, kita titipkan suami kita kepada Allah. Karena yang maha menjaga itu Allah, yang maha melindungi itu Allah. Kita jauh dari suami kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tetapi Allah akan selalu ada di samping suami kita ketika kita mendoakan seperti itu gitu ya. Nah, begitu juga anak-anak. Jadi anak-anak pergi sekolah gitu. Kita nggak perlu risau ketika kita mau berangkat anak-anak, mereka salaman dengan kita, langsung doa kita di situ. Ya Allah, hamba titip anak-anak hamba kepada Engkau ya Allah. Karena yang punya anak-anak hamba itu Engkau ya Allah. Hamba titip suami hamba kepada Engkau ya Allah. Yang punya suami hamba itu Engkau ya Allah. Engkau menciptakan, Engkau lebih cinta anak-anak hamba, suami hamba daripada hamba sendiri, daripada siapapun ya Allah. Engkau akan menjaganya dengan baik. Nah, itu ada di sana doa, tapi ada di sana juga keyakinan gitu, bahwa Allah mendengarkan doa kita. Nah, kemudian juga yang tidak lupa kita mendoakan itu surat doa dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kita mendoakan untuk anak-anak kita senantiasa. Sering kadang-kadang kita melihat ada ibu-ibu dia sudah pede amat ini, merasa anaknya sudah dimasukkan ke pesantren misalnya, tapi ternyata anak setelah besar, loh kok anaknya menjadi ujian juga bagi dia gitu ya, bikin kelakuannya luar biasa ya, hal-hal lainnya luar biasa yang ada juga yang menjadi musuh bagi orang tua gitu. Nah, yang terlupa kita nggak cukup menggunakan teori-teori sehebat apapun kita dokter bidang psikologi, bidang pendidikan, oke kita terapkan semua itu, tetapi kita butuh Allah loh, karena Allah yang menunjuki hati si anak, Allah menyesatkan hati si anak. Kita butuh Allah untuk membimbing anak kita, untuk memberi daya anak kita. Kenapa? Nah, itulah doa itu menjadi satu yang penting bagi kita. Jadi doa Rabbana hablana itu enggak bisa kita abaikan. Termasuk juga nanti doa terhadap orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa untuk orang tua ini sama dengan pentingnya doa terhadap anak tadi, itu adalah hak orang tua kita. Jangan lupakan hak orang tua kita. Nah, kemudian ada juga doa-doa yang lain gitu. Jadi kadang-kadang Bu Indah kita berdoa, oke, untuk keluarga sudah gitu, tapi kita lupa gitu ya, ketika kita mendoakan untuk orang lain, nah itu feedbacknya ke kita lagi. Misalnya kita mohon ya Allah ampunilah dosa-dosa kami beserta kedua orang tua kami dan seluruh anak cucu keturunan kami ya Allah. Ampuni pula lah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dimanapun berada, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, itu doa untuk sesama saudara.
kita bisa tambah doa kita. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang melakukan perjalanan di darat, di laut, dan udara, ya Allah. Tolong selamatkan mereka dari segala bahaya bencana, antarkan mereka selamat sampai di tujuan. Kita bisa tambah lagi, ya Allah, hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, menderita sakit di berbagai belahan dunia. Ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Engkau yang mendatangkan penyakit, Engkau pula yang menyembuhkan. Ya Allah, begitu banyak saudara kami yang hari ini ditimpa masalah, ya Allah. Tolong berikan solusi kepada mereka, agar mereka bisa mendapatkan solusi dari masalah. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara kami yang menderita kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta. Tolong bantu mereka dengan tangan-tangan Engkau, ya Allah. Selamatkan mereka. Nah, itu satu contoh ya Bu Indah, ini doa-doa. Jadi kita bisa melebarkan doa kita itu tidak hanya untuk kita dan keluarga, tapi kita lebarkan juga untuk saudara-saudara kita. Nah, ini luar biasa feedbacknya ke kita lagi gitu. Makin banyak kita mendoakan saudara kita, Allah berikan seperti apa yang kita minta kepada saudara kita, itu yang diberikan Allah kepada kita gitu. Nah, ya jadi ini barangkali beberapa doa yang bisa kita tambah lagi doa-doa yang lain gitu. Baik, terima kasih. Kita kembali kepada Teh Cinta. Ya. Tadi Teteh sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya, perjuangan Teteh, kemudian bagaimana Teteh menjalankan kehidupan bersama Kang Emil. Saat ini nih Teh, apa sih harapan atau keinginan dari Teteh pribadi yang belum bisa terwujud? Silakan Teh. Keinginan pribadi yang belum bisa terwujud, saya kira kalau yang sudah Allah berikan kepada saya dan keluarga adalah lebih banyak saya harus bersyukur sebetulnya begitu ya. Ada beberapa harapan agar tapi ini maksudnya ini adalah juga bagian daripada doa gitu, ingin anak-anak ya mereka juga menjadi anak-anak yang aliman, solihan, mujahidan gitu ya. Mereka karena saya punya anak 3 ini kan dengan segala keunikan masing-masing gitu ya. Saya berharap bahwa mereka selalu terlindungi tadi ya. Tapi di luar itu rasanya tidak ada yang secara khusus begitu menjadi mimpi saya selanjutnya. Saya saat ini memang kalau yang paling dekat karena saya ingin selesai saja kuliah S3 saya gitu ya, karena luar biasa pusing gitu ya. Tapi di luar itu saya merasa bahwa Allah sudah begitu banyak memberikan kebaikan, kebahagiaan, kemudahan bagi saya dengan keluarga sejauh. Jadi tidak ada alasan saya kemudian tidak merasa bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan. Jadi itu Teh mungkin tidak ada yang secara spesifik begitu saya harapkan dari apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Baik Teh. Nah, kita beralih ke Ustazah. Ustazah, ini Teh Cinta kan menyampaikan bahwa Teh Cinta lebih banyak bersyukur gitu ya, daripada menginginkan sesuatu gitu. Ketika hambanya bersyukur gitu kepada Allah, apakah secara Islam gitu ya Ustazah, Allah akan menambahkan terus nikmatnya pada hambanya yang terus bersyukur dan mengingat pada Allah, Ustazah? Iya. Ya, jadi baik Bu Indah, itu dalam ayat betul itulah in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat Al-Qur'an betul itu. Memang ketika kita bersyukur, itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi apabila kita kufur, maka azabku sangat pedih kata Allah. Jadi sebenarnya apa kaitannya konsep syukur ini dengan kesehatan mental? Wah, ini dalam sekali ini. Ketika kita bersyukur, katakanlah contoh dalam keluarga, kita bersyukur terhadap suami kita mendapatkan seorang suami. Apa yang kita syukuri, kita coba menginventarisir, ini loh hal-hal positif dari suami kita. 1, dianya ramah. 2, dianya santun. 3, dianya pemurah. 4, dia suka menolong. Kita inventarisir semua. Jadi kita syukuri, alhamdulillah, aku punya suami yang luar biasa ini. Nah, ketika kita melihat kekurangannya, ada kekurangannya, tapi kita melihat kekurangan itu menjadi sesuatu yang tidak merusak perasaan kita.
yang tidak mengganggu kita. Kenapa? Ketika kita melihat ada plusnya yang lebih banyak gitu. Jadi kalau saya Teteh Cinta ya, kalau ada sepasang suami istri yang bermasalah, kemudian lalu mengatakan, si suami mengatakan, si istri mengatakan, saya nggak mau lagi Bu, gimana, saya udah cut sampai di sini bla bla bla. Nah lalu saya suruh ini kertas, coba Ibu tulis Bu, apa ya kebaikan-kebaikan suami Ibu bisa Bu catat. Ya. Dia berjawab, oh kalau itu banyak Bu, banyak, coba Bu tulis 1, 2, 3, 4. Terus coba kekurangannya apa. Nah kalau sudah melihat kebaikan yang banyak, nah itu kita syukuri. Kekurangan ini menjadi sesuatu yang tadi itu tidak menjadi persoalan besar gitu ya, tidak menjadi sebuah persoalan besar. Nah begitu pula tadi ketika misalnya kita punya anak gitu ya, nah kita syukuri kita punya anak. Ya, kita bersyukur kita dapat anak. Anak itu unik, satu persatu masing-masing unik, punya keunikan ya. Jadi kalau kita punya target, loh anak orang begini, anakku tidak begini, kita tidak mensyukuri pula kelebihan-kelebihan yang ada pada anak kita. Nah, yang tidak dimiliki oleh anak orang lain gitu. Jadi rasa syukur ini penting dibentuk gitu, dibentuk dalam diri. Saya sering itu menghadapi kasus-kasus klien ketika anaknya menjadi sangat tertekan saat ibunya menuntut yang terlalu perfect kepada si anak gitu ya. Padahal si anak merasa ada hal lain yang dia sudah lakukan yang terbaik buat ibunya. Tapi ternyata si ibu nggak merasa juga nih anak ini sosok yang tadi punya kelebihan. Nah, kemudian juga ketika seperti tadi Cinta mengatakan bersyukur atas pemberian Allah. Ya Allah, kita jadi malu ya Teteh Cinta ketika kita merasakan begitu banyak nikmat dan karunia Allah. Nggak sanggup kita menghitungnya. Betul itu, la tuhsuha ya. Kita nggak sanggup menghitungnya. Ya, betapa banyaknya nikmat Allah itu. Ketika kita fokus gitu dengan mensyukuri nikmat demi nikmat yang kita terima gitu ya. Terasa ujian-ujian Allah itu begitu kecil dalam hidup kita. Nah, jadi memang dalam konsep Islam itu ketika kita mendapat ujian gitu ya, itu orang yang dapat ujian itu kata Rasulullah orang yang dekat dengan kasih sayang Allah. Jadi saat kita mendapat ujian jangan kita merasa Allah itu benci kita, tidak. Itu orang dekat dengan kasih sayang Allah. Kenapa? Allah belai dia dengan ujian supaya dia merasakan gitu bagaimana setelah mendapat ujian itu dia merasa sangat butuh Allah gitu. Jadi kita kalau dapat ujian itu Teteh Cinta mungkin udah merasakan juga. Kita bisa nangis sholat, tapi kalau nggak ada ujian, sulit sekali air mata itu keluar dalam sholat gitu ya. Tapi kalau ujian itu datang ke kita, ya Allah, betapa nikmatnya sholat itu. Air mata jatuh, terasa dekat kita dengan Allah gitu ya. Nah, jadi kita lihat misalnya ini bahkan kemarin itu satu contoh ya kasus seorang ibu, dia punya anak, kemudian anaknya ini udah didapatkan selama 3 tahun, baru hamil, dapat anak, ternyata 2 tahun anak itu dipanggil Allah. Nah, tetapi si ibu, si istri tadi, ketika suaminya dinas di luar kota, dia mencoba menenangkan keluarga semua. Setelah dia juga menangis, dia katakan kepada keluarga, tolong semua jangan kasih tahu suami saya apa-apa. Saya akan menjemput suami saya ke bandara. Saya ingin memberitahu suami saya langsung sendiri. Jadi ketika sampai di bandara, nah si ibu tadi mengatakan kepada suami, mulai diajak cerita di perjalanan ya, Papa, kita ini semua kan pinjaman Allah, tidak ada yang milik kita. Nah, kita pinjaman Allah, Papa pinjaman Allah, Mama pinjaman Allah untuk Papa. Anak kita juga pinjaman Allah untuk kita kan, Pak? Oh iya. Nah, kalau Allah mengambil miliknya, kita kan nggak boleh marah. Nah, kita nggak boleh marah. Kita harus bersyukur gitu. Allah sudah pinjamkan anak kok kepada kita. Nah, jadi kalau Allah pinjamkan anak, walaupun anaknya cuma 2 tahun misalnya, ini andaikan ya Pak ya. Nah, dia sampaikan kepada suami seperti itu, Allah udah pinjamkan kok 2 tahun. Ada orang yang tidak pinjamkan anak sama sekali. Nah, kita bersyukur dengan pemberian Allah. Lalu sudah dekat rumah, baru dia sampaikan, anak kita sebenarnya sebelum Papa datang, sudah dipanggil Allah lebih dahulu. Nah, itu cara dia bagaimana membuat suaminya bisa menerima musibah ini. Luar biasa. Jadi rasa syukur ini juga membuat orang bisa sabar dalam menerima musibah seberat apapun. Karena dibanding satu musibah yang datang, terlalu banyak ya nikmat Allah yang lain yang patut kita syukuri. Tapi kalau kita fokus dengan satu musibah itu saja, kita lupa bersyukur terhadap nikmat yang lain, maka kita akan dibikinnya stres, akan mudah depresi ya. Nah, untuk menghadapi setiap keadaan itu. Jadi mungkin begitu ya Bu Indah ya. Ya, dicinta. ya.
Baik, Teh Cinta, pertanyaan terakhir dari Indah, Teh Cinta. Ini hal yang sangat-sangat Teteh ingin sampaikan ya malam ini kepada Kang Emil, anak-anak. Hal apa sih Teh yang ingin Teteh Cinta sampaikan? Silakan Teh. Saya itu kepada Kang Emil dan kepada anak-anak itu sangat terbuka sesungguhnya. Jadi ada yang spesifik yang ingin saya sampaikan, tetapi begini, saya selalu ingin menguatkan kepada mereka bahwa saya adalah menjadi pendorong bagi mereka. Saya ada karena saya ingin bahwa kami sekeluarga juga tetap berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah begitu. Jadi saya berharap bahwa keluarga kami menjadi keluarga yang utuh di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Saya juga berharap saya punya anak-anak juga yang bisa mendoakan kami supaya hidup ini menjadi mudah juga di dunia dan akhirat. Jadi itu saja mungkin Teh, tidak ada yang spesifik karena Kang Emil tahu saya jadi kami sangat terbuka sekali ya. Jadi apapun termasuk kalau misalkan saya ingin mengatakan Kang Emil, saya sayang sama Kang Emil, itu Teh memang sering kami sampaikan gitu ya. Kepada anak-anak juga sama. Jadi itu sudah menjadi keseharian kami. Bahasa cinta kami masing-masing juga sudah kita bisa pahami ya, karena bahasa cinta itu kan macam-macam. Ada yang mungkin karena pujian, ada yang mungkin karena hadiah, ada yang mungkin karena sentuhan, ada yang mungkin juga karena kehadiran dan sebagainya. Dan kami sudah punya karena kami sudah sekian lama bersama, jadi kami tahu gitu sesungguhnya bahasa cinta masing-masing itu yang perlu dipenuhi gitu dari masing-masing individu. Itu saja mungkin Teh. Baik, Teh Cinta. Nah, sebelum kita akhiri pertanyaan ini sekedar intermezzo Teh. Bener nggak sih Teh? Teteh tuh kadang pakai sepatu suka beda sebelah Teh. Kenapa tuh bisa gitu Teh? jadi gini Teh Indah. Jadi saya kegiatan kan macam-macam Teh. Jadi mobil itu juga baju tuh macam-macam, ada baju organisasi, ada baju lapangan, ada baju pengajian, ada baju undangan dan lain-lain gitu. Itu biasanya dibawa. Nah, sepatu pun sama. Jadi kan kita kalau ke lapangan gitu atau memang kegiatannya di misalkan harus olahraga bersama dengan warga itu kan jadi macam-macam. Sepatu ada yang flat banget, ada yang ada 3 cm dan macam-macam. Nah, itu biasanya dijejerin gitu Teh, karena saking padatnya kegiatan itu kadang-kadang saya juga ganti baju di kendaraan. Jadi biasanya itu selalu ada tirai-tirainya gitu. Biasanya cari masjid, cari toilet dimanapun ya harus cari bisa ganti baju dan lain-lain. Karena saya ini berpikir begini, orang itu mengundang saya, mereka menghargai saya, sehingga saya pun harus hadir datang kepada mereka juga dengan penghargaan yang bisa saya lakukan. Salah satunya adalah tidak salah kostum gitu. Jadi kalau misalkan gini, saya harus ke lapangan ke olahraga, masa saya harus berbatik kan juga nggak cocok. Saya kajian ya pakaian batik yang untuk lapangan juga tidak cocok. Jadi memang saya berupaya lebih baik saya cari toilet, masjid dan lain sebagainya supaya saya bisa berganti pakaian. Nah, sepatu juga sama Teh. Jadi karena jadwal kegiatan itu padat gitu ya, jadi kadang-kadang saya baru masuk terus tiba-tiba sudah sampai, Ibu udah langsung ditunggu, jadi saya langsung set gitu keluar. Saya pernah satu waktu, saya ingat sekali saya diundang di acara di ITB, itu di lapangan yang ada di Ganesha gitu ya, di kompleks ITB. Itu saya sudah naik panggung Teh, saya naik panggung, sudah sambutan gitu ya, pas selesai itu saya mau kembali lagi ke mobil, itu baru sadar, jadi saya jingklek itu udah bolak-balik dan sudah di depan panggung gitu ya. Itu saking ya Allah, Masya Allah ini sampai kayak gini gitu ya. Nah, tapi itu saking kalau orang sudah bilang tuh power gitu, saking sibuknya. Pernah juga sekali waktu lebih parah lagi Teh. Saya waktu itu datang ke sebuah rumah sakit di Jakarta, saya ingat sekali, masih pakai baju PKK karena waktu itu kegiatannya ada kegiatan PKK nasional. Jadi saya biasanya kalau untuk kegiatan seperti itu pakai sepatu yang pendek Teh. Tapi karena ada kegiatan acara selanjutnya itu pakai pakaian pesta, jadi saya ada pakai sepatu yang tinggi. Itu Teh, saya sudah turun dari mobil, yang satu tinggi Teh, 5 cm
Yang satu itu hanya 2 sentian. Saya turun karena waktu itu kan di belakang wajah mobil pergi teh. Saya udah turun tapi ini tinggi semua teh. Jadi saya gimana nih jenggot gitu. Itu saya malu. Ya, sedang ini ya. Kalau itu sadar dari pas pertama turun dari kendaraan gitu. Kalau tadi kan di ITB tuh udah sempet naik panggung dulu segala macam, itu baru sadarnya akhir karena dia agak tidak jauh gitu tingginya. Kalau ini kan satu tinggi, satu enggak teh, kebayang saya kayak gini. Aduh, Masya Allah, terus orang kurang lihat, aduh malunya itu. Tapi ternyata tetap jalan tuh dengan sepatu yang beda tingginya. Tidak ada pilihan daripada harus dibuka sepatu kan ya. Jadi saya pura-pura disamakan saja. Jadi satu jinjit, yang satu dijinjitkan gitu. Oh gitu. Saya pura-pura aja gitu. Aku baca ya di bocoran di beberapa media gitu ya. Sempat juga ada video yang viral gitu ya. Teteh pakai sepatu yang teplek, warnanya sama teh, hitam, tapi itu yang beda gitu. Aku tuh ngelihatnya ya Allah, lucu juga ya. Ya itulah teteh ya dengan apa adanya gitu ya teh. Itu kalau sepatu nih teh. Nah sekarang kita beralih ke makanan. Aduh. Aslinya Sunda ya teh ya? Apa teh? Aslinya Sunda, dari Sunda. Ya, betul. Kan kalau Sunda tuh banyak lalapan gitu ya. Terus kemudian ada pendampingnya teh, ada jengkol, ada pete. Aku denger nih gosip-gosipnya, Teteh tuh suka ya jengkol sama pete. Jadi kayak gini, saya ini pemakan segala macam. Selama itu halal, saya sebutin aja semua makanan saya makan. Gitu. Nah, kenapa saya suka kemudian bahkan yang seperti itu ya, jengkol apa gitu. Karena di sini tuh warga masyarakat itu senang sekali menjamu teh. Jadi kita tuh sering botrang namanya gitu kalau di Jawa Barat itu. Jadi kadang-kadang Ibu Cinta nih, kalau dulu nih sering ibu PKK misalkan saja, Karangtaruna ke PKK segala macam. Ibu Cinta kita ngebotram yuk, itu biasanya mereka pada bawa makanan dengan rantang gitu kan. Makan sama-sama ngeliwet lah istilahnya gitu kalau di kita. Jadi itu sebuah penghargaan buat mereka ketika saya pun memakan makanan yang mereka sukai gitu. Jadi ya saya sama aja. Bahkan gini, saya itu sebetulnya aslinya adalah karena saya orang Sunda itu pemakan sayuran. Sampai Kang Emil itu bilang gini, beruntungnya saya punya istri orang Sunda katanya. Sesungguhnya punya kebun saja sudah beres hidup saya gitu. Karena tinggal istri saya simpan saja di situ, dia bisa makan lalapan yang ada gitu, asal dikasih nasi saja semua sudah beres gitu ya. Terus saya mati gimana? Jadi gitu teh. Jadi maksudnya memang karena saya berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan budaya dan lain sebagainya. Terus gimana teh dengan motor nih teh? Suka banget ya naik motor ya. Itu gimana ceritanya kok bisa suka? Iya gini. Teteh, saya dalam perjalanan saya 25 tahun, ini banyak yang curhat kepada saya, kemudian juga banyak yang mengeluh terkait dengan kehidupan berkeluarga mereka dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa ternyata hubungan suami dengan istri itu juga dimulai dari kesamaan apa yang menjadi hobi begitu. Jadi kami itu memiliki latar belakang yang berbeda. Kang Emil itu otak kanan banget gitu kan. Beliau ini adalah arsitek ya, imajinasi. Jadi otak kanan, saya itu otak kiri. Saya itu menghitung, saya itu detail dan lain sebagainya. Ini susah nyambungnya teh. Saya awalnya begini, sempat ketika kami menikah, saya bilang ini apakah tidak salah nih, kok kita tidak punya sesuatu kesamaan gitu ya. Kang Emil kanan banget, saya kiri banget. Tapi ternyata saya menemukan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah Allah rencanakan. Karena ternyata kami itu saling melengkapi gitu. Bayangkan, Kang Emil dengan segala keunikannya, seorang imajinator gitu ya, berimajinasi terus. Saya melengkapi untuk urusan yang lebih detail begitu. Seperti misalnya gini, Kang Emil kan orangnya senang menata gitu. Saya senang beberesnya. Jadi itu kan saling melengkapi ya gitu. Nah termasuk juga itu teh. Jadi kalau untuk hal-hal lainnya, karena tadi Kang Emil itu adalah tipe-tipe yang misalkan melankolis, saya sanguinis, itu juga saling melengkapi. Nah motor pun sama teh. Jadi saya menemukan bahwa motor itu adalah sesuatu yang kemudian membuat kami merasa memiliki energi baru bersama. Bayangkan selama ini ya teh, sebelum saya mulai dunia permotoran, Kang Emil ini
bersama dengan teman-temannya yang lain itu seperti menyembunyikan terkait dengan motor itu loh Teh. Jadi maksudnya gini, suka sama motor tertentu, ini kan laki-laki banget ya. Iya. Jadi, takut sama istri mau bicara gitu kan. Pengen motor, pengen beli motor, tapi takut sama istri. Pada akhirnya mungkin mereka menyukai itu atau mungkin beli di belakang kita dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian saya pada akhirnya menyukai dunia yang disukai oleh suami saya, kok sebenarnya tambah harmonis ya. Karena Kang Emil misalkan lagi lihat review motor gitu di YouTube misalkan, kan ajak saya dan saya juga jadi senang gitu. Nah itu ya lucu Teh, awalnya Kang Emil gini, saya itu sering dibonceng. Saya itu orangnya dari kecil itu ngantukan deh. Kalau naik kendaraan, naik mobil itu baru sebentar itu sudah pingsan gitu ya, ngantuk. Termasuk di motor kan ternyata. Ketika Kang Emil touring itu kan biasa sama Forkopimda ya, Pak Kapolda, Pak Pangdam dan lain sebagainya itu ada, mereka sama-sama punya hobi naik motor. Itu saya kan dibonceng. Itu saya sering ngantuk Teh, sampai jeduk, sampai Kang Emil bangun Teh, bangun, takut jatuh kan gitu ya. Coba makan. Jadi saya ngemil keripik-keripik gitu, sampai berhamburan ke bawah itu keripik, saking ngantuk gitu ya. Terus Kang Emil lagi Teh, coba nikmati perjalanan. Caranya adalah coba Teteh belajar naik motor. Jadi dulu saya dari SMA juga pernah naik motor, tapi kan bukan motor seperti yang sekarang ya. Kalau sekarang kopling banget gitu. Jadi saya bilang ya udah saya belajar, tapi ada satu syarat. Kalau nanti saya sudah suka sama motor, jangan protes ya, saya bilang gitu. Ternyata Teh setelah bisa, saya menikmati. Jadi ternyata selama ini saya rugi kalau di perjalanan itu tidur. Kalau naik motor itu yang namanya Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa sudah Allah berikan. Terpaan angin saya syukuri gitu ya. Ngelihat pohon, ngelihat lembah, ngelihat sungai, itu Masya Allah tidak pernah saya lihat sebelumnya. Jadi di perjalanan tuh ya, saya seperti ini aja, banyak bersyukur, banyak mengucap Alhamdulillah, Subhanallah ya Allah gitu-gitu. Itu saya sampai dinikmati itu dari mulai awal sampai dengan hari ini, saya pada akhirnya jadi kecanduan dalam tanda kutip. Dan saya udah bilang sama Kang Emil, jangan nyesel ya kalau nanti saya suka motor gitu. Ternyata Kang Emil sekarang sampai bilang, Teteh jangan keseringan kayak gitu. Supaya nggak diprotes Teh, jalannya selalu berdua aja, naik motornya sama Kang Emil, jadi nanti nggak diprotes. Baik Teh, makasih ya atas cerita-ceritanya, kemudian pengalaman-pengalaman yang penuh sifat-sifat yang positif yang nanti bisa digali oleh jemaah-jemaah kita yang hadir pada malam ini. Baik, Bu Indah, saya bisa bertanya Bu Indah pada Teteh Cinta. Iya, saya ada 2 pertanyaan nih Teteh. Pertama, saya punya beberapa data, itu Jawa Barat itu tingkat perceraian ketiga tertinggi. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nah, ini menurut Teteh sebagai seorang istri dari pimpinan Gubernur Jawa Barat ya, nah apa sebenarnya yang memicu ini? Kok jadi Jawa Barat itu ratingnya termasuk tinggi untuk kasus perceraian? Ya, Ustazah, ini yang saya pahami, karena saya memang keliling ke kota kabupaten juga terkait dengan bagaimana kita memberikan penguatan bagi ketahanan keluarga, gitu ya. Jadi dari pantauan saya, itu yang paling menduduki tingkat utama terkait dengan faktor penyebab perceraian itu adalah faktor ekonomi, Ustazah. Apalagi di masa pandemi ini semakin meningkat karena kondisi ekonomi si suami misalkan begitu terpuruk, sehingga perempuan-perempuan ini merasa bahwa mereka mungkin ada beberapa yang mereka kebablasan dalam tanda kutip begitu, karena pada akhirnya mereka juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri begitu ya, sehingga merasa tidak membutuhkan peran laki-laki dalam rumah tangga mereka. Yang kedua, kasus-kasus yang terjadi itu lebih kepada KDRT, Ustazah. Jadi kondisi ternyata apalagi di masa pandemi, dulu kan batas pertemuan suami dengan istri itu ada masanya lah begitu ya. Sekarang di awal pandemi itu mereka harus work from home gitu. Jadi ketemu 4L, lo lagi gitu. Sehingga semua jadi termunculkan. Dan kasus-kasus seperti misalkan
HP yang terbaca oleh istri misalkan, atau sebaliknya, itu juga menjadi fenomena yang terjadi. Nah, KDRT ini juga ternyata di Jawa Barat itu tidak saja didominasi oleh kejadian antara suami kepada istri, tapi bahkan ada sebaliknya, Ustazah. Jadi inilah yang istilah saya kebablasan itu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang memang mereka pada akhirnya mungkin karena mereka merasa superior dibandingkan laki-laki, jadi mereka merasa bahwa ya sudah, daripada saya seperti ini, saya harus melepaskan diri dari kondisi yang ada. Ada yang menarik, Ustazah, ketika saya menyampaikan terkait dengan program kami, ada namanya Koper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, karena di Jawa Barat itu masih terjadi kejomplangan antara peran laki-laki dengan perempuan lah, seperti itu. Jadi IDG, IPG kita itu masih di bawah rata-rata nasional. Nah, ketika ini diluncurkan program ini, ada satu orang laki-laki yang bertanya kepada saya, seorang bapak-bapak, beliau menyampaikan kepada saya, Bunda Cinta, kalau Bunda Cinta ingin meluaskan program sekolah perempuan ini, dan perempuan menjadi pintar, berdaya, mandiri, dan juga berketahanan, begitu ya, bagaimana dengan kami laki-laki? Jadi mereka feeling insecure, Ustazah. Jadi kalau perempuan pada pintar, lalu laki-laki nanti seperti apa? Bunda Cinta, jangan-jangan satu masa Bunda Cinta ini bukan lagi harus memberikan perlindungan pada perempuan dan anak, seperti kita punya banyak dinas ya, DP3 AKB atau apapun istilahnya gitu. Nanti Bunda Cinta itu harus bikin dinas perlindungan laki-laki, katanya begitu ya. Aku pikir, waduh, betul juga. Jadi maksud saya gini, pemberdayaan gitu ya, termasuk juga ketahanan, itu sebetulnya harus melibatkan semua pihak. Tidak saja bagi perempuan. Jadi selama ini kan selalu perempuan harus begini, begitu, segala macam. Lupa gitu, bahwa dalam sebuah keluarga, itu ada peran laki-laki yang luar biasa dalam membangun kehidupan keluarga dan kehidupan masa depan keluarga. Nah, jadi saya juga sedang memikirkan program ini bagaimana caranya supaya keterlibatan laki-laki dalam pembentukan karakter keluarga, pembentukan perlindungan keluarga, sebagian lebih dilibatkan gitu, Ustazah. Nah, tapi itu intermezzo saja. Ada satu lagi yang menjadi pemicu daripada faktor perceraian yang tinggi juga adalah tingginya pernikahan usia anak, Ustazah. Kalau di Jawa Barat itu luar biasa, ini mencapai angka sekitar 21 ribuan lah kasus yang terjadi, dan ini memang PR bagi kita. Apalagi di masa pandemi, saya juga baca di wilayah Indonesia yang lain, itu anak SMP di satu wilayah, itu ada 11 anak SMP yang menikah. Kenapa? Karena masa pandemi, orang tua bilang daripada melakukan ABC atau kemudian juga ya mungkin daripada mereka begini begitu, sudah dinikahkan saja. Ini PR luar biasa, Ustazah. Tapi ketika mereka menikah dengan waktu yang mungkin mereka belum matang secara fisik dan mental, pada akhirnya mereka pun akan mudah tergoyahkan dengan mudah juga gitu. Nah, itu kasus-kasus yang ditemukan di kami mah, mereka yang menikah cepat, begitu ya, sebelum waktunya, itu juga cerainya juga dengan cepat. Itu Ustazah. Ya, jadi saya melihat begini, Teteh, ya memang saya kan memang jadi penceramah juga di mana-mana gitu ya. Informasi tentang bagaimana membangun rumah tangga sakinah ini sering tidak balance ya. Ya, misalnya ketika seorang ustadz berceramah tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, beliau cerita bagaimana seharusnya istri berperan. Nah, tidak bercerita bagaimana seharusnya suami juga berperan. Nah, jadi kalau saya diminta oleh misalnya ada bupati minta saya ceramah tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, kiat membangun keluarga sakinah, saya bilang, Pak Bupati, saya mau dihadirkan bapak-bapak juga. Jadi kalau SKPD-nya itu hadirkan bapak-bapak. Saya ingin informasi itu balance untuk kedua pihak. Kenapa? Karena perjuangan harus perjuangan berdua. Nggak mungkin keluarga sakinah itu terwujud kalau cuma istri doang yang berjuang. Atau sebaliknya suami juga yang berjuang kan. Ya nggak mungkin harus kedua-duanya gitu. Terus tadi menarik bagi saya itu apa yang terjadi di Jawa Barat juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya seperti tadi perkawinan usia dini lebih banyak terjadi karena memang gagalnya pendidikan agama dalam rumah tangga tadi. Jadi anak tidak diberi bekal pendidikan yang kuat gitu ya. Nah, kemudian juga komitmen agama dari pasangan tadi yang lemah gitu ya.
Nah, sehingga pada awal menikah tidak punya komitmen agama yang kuat, tujuan pernikahan juga nggak jelas, pas menikah terjadi konflik seperti itu, mereka tidak bisa menyikapi dengan baik. Saya mau tanya lagi nih yang kedua ini Teteh Cinta. Tadi saya menyinggung tadi soal lemahnya, gagalnya orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga ini memang menjadi satu rahasia umum sekarang ya. Bagaimana Teteh ini di sela-sela kesibukan seperti itu, kemudian Teteh ingin mewujudkan anak tadi yang memiliki SDM yang baik ya, apa yang Teteh lakukan gitu, upaya apa saja untuk membangun komunikasi dengan anak, untuk menerapkan pendidikan moral kepada anak gitu. Apa yang Teteh lakukan? Sudah saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana pendidikan agama itu satu hal yang sangat penting, sehingga itu pun yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Yeah. Saya merasa pada satu masa saya mungkin tidak akan bisa memantau mereka 24 jam. Satu masa mereka juga akan dengan kehidupannya sendiri, mereka menikah, mereka bekerja, ataukah meskipun sekarang mungkin mereka masih sekolah dan kuliah begitu, saya tidak bisa memantau mereka. Oleh karenanya tentu saja pendidikan agama yang paling penting. Saya meskipun anak-anak saya ini, saya sebetulnya ingin sekali punya anak yang sekolah di pesantren gitu, tapi mungkin kondisi pada waktu itu menyebabkan itu tidak saya lakukan begitu ya, karena waktu itu saya tinggal saya dengan KM itu tinggal di luar negeri dulu. Ketika pulang ke sini anak-anak dengan apa ya, dengan gayanya masing-masing itu mereka saya tanya gitu, mau nggak di pesantren? Mereka bilang nggak mau, ya udah. Tapi saya masukkan ke sekolah swasta yang berdasarkan dengan agama. Jadi mereka diajarkan, ya mereka harus hafal 30 juz dan sebagainya gitu. Meskipun masih sangat jauh dari pembelajaran agama yang dilakukan di pesantren. Nah, tapi saya merasa ini penting sekali pembekalan agama itu kepada mereka. Dan setelah itu, itu yang pertama, agama. Yang kedua, saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada mereka. Mereka berbuat kejahatan akan kembali kepada mereka. Jadi saya berikan pemahaman itu agar mereka ya hati-hati dalam melangkah. Saya katakan kepada mereka begini, kalau kamu misalkan mencoba melakukan misalkan mencontek gitu ya, nanti keburukanlah yang akan datang kepada mereka. Artinya bahwa mereka mendapatkan nilai yang tidak baik, begitu ya, atau mereka ketahuan dan sebagainya, itu akan seperti itu. Mereka mau coba rokok, narkoba dan lain sebagainya, efeknya bukan untuk orang lain tapi bagi diri sendiri, dan kerugian adalah bagi kamu, saya katakan begitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak saya itu karena tadi ya mereka punya lingkungan yang baik di sekolah, begitu, guru-guru juga yang selalu memantau, pendidikan agamanya juga kami upayakan semaksimal yang kami rasa itu bisa kami lakukan, begitu ya. Kayak wallahu alam masih banyak yang masih harus dikejar begitu. Karena mimpi saya sebenarnya pengen punya anak yang bisa hafiz Quran gitu, itu belum tercapai. Nah, tapi pada intinya bahwa saya berikan keleluasan kepada mereka juga bahkan untuk menentukan apa yang menjadi keinginan mereka. Di kami, keluarga kami itu adalah sangat demokratis sekali. Pada saat saya menginginkan, contohnya, saya ingin punya anak dokter, salah satunya pengen jadi dokter. Mereka mengatakan, Mama, saya pengen jadi, saya ingin masuk jurusan mesin, kata kakaknya gitu. Sekarang kakaknya sekolah kuliah di ITB, sudah mau selesai lagi kerja praktek di Pindan begitu. Itu ada keinginannya. Ketika dia merasa galau, dia mengatakan, Mama, ternyata susah ya sekolah di ITB itu begini, mesin itu begini. Saya bilang, tinggal ngebalikin saya kepada mereka, sebentar, yang pengen ambil jurusan itu siapa ya? Gitu. Berarti harus aku jawab dong. Nah, kemudian dia mengembalikan semangatnya. Katanya juga sama. Adiknya, saya juga ingin tetap, Teh mau enggak jadi dokter? Dia bilang, enggak, pengen jadi arsitek aja seperti ayahnya. Saya tadinya merasa, kenapa tuh seperti ayahnya? Kenapa tidak memilih cara lain? Kan dia kan perempuan. Karena saya tahu yang namanya arsitek itu sampai malam gitu ya, kalau berimajinasi. Terus pada akhirnya, karena dia menemukan kecintaan terhadap apa yang dia pilih, akhirnya sampai sejauh ini dia begitu memiliki prestasi yang membanggakan gitu. Jadi kemarin dia baru saja bilang, Mama, alhamdulillah Zara juara 1 karena tingkat provinsi Jawa Barat mendesain ya semacam e-flyer untuk edukasi terkait dengan pandemi gitu. Terus dia bisa menjual lukisannya gitu. Dia bahkan jualan dulu, dia sudah menjadi anak seorang wali kota gitu ya,
tapi dia masih jualan teh Thai tea gitu, Thai tea gitu. Saya kadang-kadang kok ini ya gitu, maksudnya ternyata membiarkan anak dengan keinginan yang dia yang dia harapkan, yang dia mimpikan, itu ternyata adalah jalan yang tepat selama begitu kita terus memantau dia tidak keluar dari koridor yang sebenarnya. Nah, jadi itu Ustazah saya kira yang bisa kita lakukan. Iya, jadi terlihat tadi Teteh Cinta bisa membagi waktu ya, mana waktu untuk keluarga tadi ya, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dan kehangatan dengan keluarga, waktu untuk organisasi, ya, waktu untuk suami. Ya, saya kira itu kata kuncinya ya, bisa manage waktu, kemudian bisa menanamkan sebuah pendidikan karakter yang kuat kepada anak melalui tadi support dan segala macam. Ada satu lagi pertanyaan terakhir saya. Tadi ketika Teteh bicara begitu banyak faktor-faktor menyebabkan terjadinya perceraian di Jawa Barat, program apa sih Teteh dari PKK-nya atau organisasi-organisasi wanita yang di situ Teteh arahkan untuk membangun ketahanan keluarga menjadi lebih kuat gitu? Ya Teh, tadi sudah disinggung sedikit sesungguhnya ya. Jadi banyak sekali program, termasuk kita kan punya program genre Ustazah. Jadi stop pernikahan anak. Jadi kita berikan pembekalan bagi para remaja. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah gitu ya, khususnya sekolah SMP dan SMA supaya mereka diberikan pembekalan. Ada 3 hal sih. Yang pertama adalah stop narkoba, stop pernikahan dini, stop seks bebas. Jadi ini yang kadang-kadang membuat merinding, ternyata kasus-kasus yang bermunculan dan ada di data itu begitu mengerikan. Nah kemudian bagi perempuan, tadi sudah saya sebutkan ada namanya program Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Karena kita berpikir bahwa perempuan itu harus dibuka dulu wawasannya. Dia secara kognisi diberikan pembekalan pengetahuan sehingga mereka bisa mempunyai pilihan. Ketika terjadi kasus pernikahan di usia anak, itu karena mereka merasa tidak punya pilihan, karena itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi permasalahan mereka. Gitu. Nah, ketika mereka dibukakan cakrawala pengetahuannya, mereka akan punya pilihan. Sebenarnya saya nggak harus menikah muda begini kan, saya punya cita-cita. Gitu. Saya ingin satu masa saya membantu orang tua saya, satu masa saya ingin menjadi misalkan mau jadi dokter kah, mau jadi pengacara kah, mau jadi apapun begitu. Tapi dia punya pilihan dan dia tahu cara mencapai pilihan tersebut dengan langkah-langkah yang sudah dia susun bersama. Nah, jadi yang kami lakukan adalah tadi membangun fondasi pengetahuan bagi perempuan supaya perempuan-perempuan ini betul-betul bisa memahami langkah apa yang harus dilakukan ke depan, termasuk mereka diberikan keterampilan dasar perempuan, Ustazah. Bagaimana jadi perempuan itu kan tidak mudah. Dia harus tahu cara memasak, dia harus tahu cara berkebun, dia harus cara menghemat air, dia harus tahu cara ketika akan terjadi bencana di rumah, ataukah ketika ada luka bagi anak kita, misalkan apa yang harus dilakukan. Ini tuh luas sekali yang perlu diketahui oleh perempuan. Jadi kita berikan dasar pengetahuan perempuan sehingga nanti mereka bisa sanggup untuk minimal melindungi keluarga mereka dimulai dari perempuan itu sendiri. Oke. Baik, Teteh Cinta, mungkin kita kembalikan kepada Bu Indah lah ya, kembali sebagai moderator. Baik, terima kasih Teh Cinta, Ustazah. Baik, waktu kita sebenarnya tinggal 2 menit. Namun ini sudah ada jamaah nih Teh Cinta yang ingin bertanya langsung kepada Teh Cinta. Kami persilakan kepada Ibu Nurul Zairina. Beliau adalah Ibu Nurul. Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cinta, Ustazah Ufatmi, sehat semua. Aku senang sekali bisa satu frame sama Bu Cinta karena aku ngefans banget. Aku follow IG-nya, terus ikutin story-nya, terus lihatnya kok jadi capek sendiri. Itu Ibu Cinta lincah banget dari terbang ke kegiatan-kegiatan lain. Aduh, saya jadi bingung. Waduh, ini speed-nya luar biasa gitu. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi saya. Jadi kalau saya turun ke wilayah tuh terus pulang dari selesai kegiatan lihat, waduh Bu Cinta udah terbang lagi gitu. Jadi terima kasih Bu Cinta sudah menginspirasi saya. Terus saya jadi pengen tanya satu Bu Cinta, itu ketika kita jadi paparan gitu ya dari satu kegiatan ya ke kegiatan lain yang mungkin temanya berbeda,
itu cepet banget tuninnya ya. Jadi saya mau acungi jempol, mau minta tipsnya Bu Cinta. Itu aja. Tapi saya berdoa mudah-mudahan Bu Cinta sama Kang Emil selalu sehat, selalu bisa terus menginspirasi dan membantu banyak keluarga gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Bu Nurul, wabarakatuh. istri pejabat juga nih di Jakarta Selatan nih, Bu Nurul. Nih. Masya Allah. Nurul, terima kasih. Luar biasa. Nurul, senang sekali bisa berkenalan ya. Mudah-mudahan Ya, aku juga senang sekali. secara langsung. Teh Nurul, tadi terkait dengan pertanyaannya, Teh Nurul memang begini. Saya itu jadi generalis, bukan spesialis. Jadi contohnya gini, Ustazah itu bisa fokus pada bidang agama, lagi dikhususkan lagi pada bidang keluarga. Saya itu jadi generalis, jadi semua saya seperti tong sampah gitu. Tapi bukan tong sampah, jadi lebih kepada semua orang memiliki ekspektasi yang menurut saya kadang-kadang. Jadi saya itu harus bisa masuk ke dalam seluruh level kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dengan segala latar belakang keilmuan gitu. Nah, memang agak challenging buat saya itu adalah karena itu tadi Teh, saya harus bicara, misalkan audiens saya adalah orang-orang kedokteran. Saya harus bicara dengan para orang tua yang mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus misalkan. Saya juga harus berhadapan dengan para guru. Saya harus berhadapan dengan para aktivis masyarakat. Kemudian juga dari komunitas, misalkan ini berkaitan dengan UMKM. Dan jadi memang saya harus membuka diri dengan begitu banyak latar belakang keilmuan dan itu memang tidak mudah. Tapi saya dimudahkannya dengan apa? Dengan teknologi informasi. Jadi saat ini mah yang pintar sesungguhnya internet gitu ya. Jadi saya bisa cari tahu dan kebetulan saya juga punya networking langsung kepada dinas. Jadi ketika saya diminta untuk bicara, dalam satu hari itu bisa sampai 4, 5 agenda, 6, bahkan kadang-kadang juga sampai 8 agenda bicara yang beda-beda tema. Itu saya dibantu oleh dinas dan juga saya punya tim ini tugasnya adalah mencari data aja gitu. Jadi saya harus bicara apa pada hari itu, mereka cari data, mereka hubungin dinas, mereka hubungin komunitas, mereka juga cari browsing di berita-berita dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah seperti itu Teh. Jadi karena saya begini, ketika saya diundang kan saya tidak bisa polos gitu. Saya harus memiliki latar belakang sesuai dengan tema yang dimintakan. Jadi memang ini tidak mudah begitu. Nah, justru yang paling menyenangkan Teh Nurul adalah hari ini. Karena hari ini tuh saya banget. Jadi saya tanya, saya harus nyiapin apa gitu ya untuk sharing pada hari ini. Enggak usah Bu Cinta mah ngomongin tentang Bu Cinta aja. Saya senang banget gitu. Dan saya apresiasi dulu nih Teh Indah, terima kasih sahabat-sahabat semua, pejuang subuh, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Termasuk Ustazah. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustazah. Boleh satu masa saya mengundang Ustazah ya. Insya Allah. Jadi saya seperti merasa ini tuh adalah momen saya sesungguhnya. Saya mendapatkan banyak sekali masukan, banyak sekali arahan. Jadi ini saya merinding lagi nih gitu ya. Jadi saya merasa bahwa nasihat-nasihat Ustazah kepada saya secara langsung dan mudah-mudahan ini bisa juga menginspirasi teman-teman semuanya yang dengan segala ujian dan tantangan yang berbeda. Amin. Atur nuhun, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Cinta, Ustazah Ulfatmi yang sudah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dan Pak Fadian ada hadiah ya Pak Fadian dari Safira untuk Bu Nurul? Ya betul, ini Teh Feni juga menghubungi saya, Teh Lia kasih hadiah nih untuk acaranya Teh Lia. Jadi ada hadiah, mangga. Tadi yang nanya Bu Nurul ya, dapat scrap. Apa bacanya? Scrap. Terima kasih. Terima kasih Safira yang telah menjadi sponsor kami Pejuang Subuh pada malam ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sudah menunjukkan jam 21.34, sudah lewat waktu 4 menit. Jadi atas kehadiran Bapak Ibu, kemudian bintang tamu kami Teh Cinta, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan Teh Cinta, mudah-mudahan insya Allah di waktu atau di lain waktu Teh Cinta bersedia hadir kembali di kajian Keluarga Sakinah Teh. Baik, kita tutup saja acara ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah. Silakan. Baik Bu Indah. Ila hadratin Nabil Mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa qawlin la yusma'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh bintang tamu kita insya Allah menjadi suatu motivasi bagi Bapak Ibu untuk kedepannya lebih baik, lebih semangat lagi yang penting. Kemudian acara ini sudah kembalikan kepada Pak Fadian. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu jikalau ada sikap atau ucapan itu yang kurang berkenan. Silakan Pak Fadian. Oke, terima kasih Mbak Indah. Alhamdulillah Teh Lia nuhun untuk waktunya. Tadi juga kejutan kami lewat juga nih. Ya. Ini kita cuman mengabari aja ini alhamdulillah di Pejuang Subuh Pondok Indah ini dari Ramadan tahun lalu kita berkesempatan dimudahkan oleh Allah untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri tiap minggu. Jadi udah ke Amerika, ke Australia, nanti Ahad depan kita ke Praha. Itu ke Praha dan kita juga banyak mendapatkan info-info nanti kita share untuk teman-teman di Bandung, di Jawa Barat. Untuk kalau bisa ikut juga nanti Ustazah juga bisa memberikan pencerahan. Kita juga banyak rencana untuk bagaimana siar-siar mumpung sedang pandemi nih. Jadi kita mendapatkan hikmahnya betul-betul untuk membuat acara silaturahmi ini menjadikan sesuatu yang untuk kalau keluarga sih untuk kebahagiaan. Mungkin itu aja, nuhun pisan atas kehadirannya. Tadi yang bertanya Bu Nurul akan dapat scrub. Bahasanya apa sih scrub apa? Nah itu pokoknya kerudung lah gitu. Nah untuk yang nanti juga ini sahabat-sahabat yang baru gabung di sini juga nanti tiap pekan akan ada hadiah Mbak Indah ya dari Safira, akan ada juga dari Wardah sudah menghubungi saya untuk tapi nggak tahu nih Wardah dengan Safira model untuk saya bahannya apa nggak ngerti nih. Mohon itu aja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut terus sampai ujungnya kita reuni di surga jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak semuanya teman-teman silakan saya unmute ya saya unmute betul untuk Mangga kalau mau menyapa sekalian. Terima kasih waktunya. Maaf agak kelewat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu untuk semua. Terima kasih Bu Fatmi. Sama-sama. Ya. Bu Nurul nanti hadiahnya dikirimkan langsung ke mana ya? Rumah, ke masjid dan lain-lain. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Agung kalau tidak ada lagi Bu Nurul mau memberikan kata-kata. Enggak ya, oke. Kita bisa belajar banyak. Kayaknya kalau dilihat dari wajahnya Bu Nurul senang banget ya ketemu idolanya. Idolanya Pak Asril. Oke. Mana kok nggak kelihatan ini? Oke, terima kasih Mbak Endah. Mungkin Sama. kita tutup aja. Semoga silaturahim kita berbalas ridho Allah untuk mendapatkan jannah yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung.